Seorang istri minta cerai kepada suaminya gara-gara suaminya terjerat pinjol dan salah satunya galbay di aplikasi Kredipo. Setelah saya tangani, apa yang terjadi? Apakah nasib rumah tangganya terjadi perceraian atau baik-baik saja? Tonton video ini sampai selesai. Ini kisah nyata ya terhadap klien yang saya tangani secara langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sarbili. Nah, saudaraku semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan terkait klien saya yang seorang istrinya minta cerai ya kepada klien saya, tepatnya suaminya. Nah, awal mulanya seperti apa? Jadi si suami ini menghubungi WhatsApp saya ya dan menelpon berkali-kali tapi belum saya respon karena saya lagi repot menangani klien waktu itu. Dan saya penasaran ini siapa nelpon, dan akhirnya saya tanya, ternyata ini adalah salah satu seorang suami ya yang terjerat pinjol. Beliau ini sebagai kontraktor yang mempunyai gaji 10 juta lebih dalam waktu 1 bulan, tapi hidupnya dibuat tidak tenang, dibuat tidak nyaman, dan mentalnya pun kena ya. Pusing, kebingungan bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan pinjolnya. Nah, pinjolnya cuman ada 6 pinjol, saudaraku semuanya, tapi klien saya ini orangnya sangat disiplin ya untuk melakukan pembayaran atau angsuran kepada pinjol, selalu tepat waktu, dan pada akhirnya diberikan limit besar. Limitnya semakin bertambah semakin besar. Padahal 6 pinjol, tapi satu aplikasi aja limitnya itu sampai 10 juta. Bahkan sampai ada yang 20 juta lebih. Nah, akhirnya beliau ini mulai terasa setelah terjadinya gali lubang tutup lubang. Sudah mulai terasa, sudah mulai kebingungan, sudah mulai cemas, resah, gelisah karena istrinya tidak mengetahui bahwa klien saya ini meminjam pinjol. Nah, itulah yang membuat klien saya yang akhirnya panik ya, menghubungi saya secara terus-menerus, dan akhirnya saya Sherlock dan bertemu langsung dengan saya, dan beliau pun berkonsultasi secara langsung dengan saya, dan akhirnya saya berikan pemahaman. Nah, ternyata faktornya yang membuat dia tidak tenang dan gelisah adalah istrinya tidak mengetahui bahwa klien saya ini meminjam ke pinjol. Dan saya sarankan kepada klien saya untuk jujur kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, setelah itu akan saya tangani sampai tuntas ya. Saya backup terhadap debt-collector yang mengintimidasi klien saya. Saya siap backup, saya siap tangani sampai tuntas. Dengan satu catatan, Anda jujur. Saya sampaikan seperti itu terhadap klien saya. Tetapi klien saya belum siap untuk jujur kepada istrinya karena masih takut gitu. Karena di pikirannya, wah pasti marah besar gitu kan. Itu udah pasti. Tetapi kalau kita jujur ya, kalau kita jujur dan didampingi ada yang memberikan pemahaman kepada keluarga atau istrinya, insya Allah semuanya baik-baik saja. Dan akhirnya klien saya memilih untuk tidak jujur. Oke, yang penting ya siap terima resikonya. Tetapi di satu sisi tetap saya tangani ya, tetap saya backup klien saya ini sampai semua perkara pinjolnya atau debt collector yang datang, debt collector 8 yang datang ke rumah dia sampai mental, saya backup. Nah, akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari kemudian debt collector 8 Kredipo datang. Posisi klien saya sedang bekerja. Jadi yang menerima debt collector 8 Kredipo itu kebetulan istrinya. Disitulah istrinya tahu dari debt collectornya langsung. Makanya saya bilang jujur gitu. Jadi siapapun Anda yang konsultasi dengan saya, ikutin arahan saya. Karena saya sudah berpengalaman, saudaraku. Sudah ribuan orang lebih yang saya tangani secara online ataupun offline. Pada akhirnya istrinya tahu. Dan posisi klien ini pinjolnya itu sudah galbay ya. Sudah ada sebulan lebih posisi sudah galbay ketika konsultasi dengan saya. Dan akhirnya istrinya tahu ya, marah-marah kepada klien saya, suaminya, dan akhirnya suaminya itu klien saya langsung menghubungi saya. Dia bercerita bahwa istrinya minta pisah, istrinya minta
cerai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pasti istrinya mempunyai asumsi yang negatif terhadap suaminya, tepatnya klien saya. Dikiranya suaminya itu menggunakan pinjol uangnya untuk yang tidak-tidak. Uangnya itu dipergunakan untuk yang macam-macam. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, inilah tugas saya untuk memberikan pendampingan atau pemahaman terhadap klien saya agar perceraian itu ya mudah-mudahan tidak terjadi, dan alhamdulillah adanya seperti apa. Nah, akan saya ceritakan dulu ya. Jadi ketika klien saya menghubungi saya dan bilang bahwasanya istrinya minta pisah, disitulah saya langsung mengambil ketegasan. Saya minta Sherlock kepada klien saya. Itu posisi jam setengah 12 malam. Sherlock bang, ente Sherlock, Sherlock sekarang, saya bilang seperti itu. Setelah dia Sherlock, saya langsung bergegas untuk datang ke rumahnya di jam setengah 12 malam. Dan saya minta semuanya dikumpulkan keluarganya, yang paling utama adalah istrinya. Nah, setelah saya sampai di rumahnya dan saya memberikan pemahaman kepada istrinya, ya, bahwasanya suaminya ini terjerat pinjol, uangnya itu bukan untuk yang macam-macam. Pertama, pastinya buat kebutuhan. Apalagi kita udah berkeluarga, banyak sekali pengeluaran. Nah, yang pertama menggunakan satu pinjol karena pembayarannya bagus dan akhirnya kepepet lagi nih. Buka lagi satu aplikasi, jadinya 2 pinjol kan. Nah, aplikasi yang kedua ini hasil pencairannya untuk bayar angsuran di pinjol yang pertama. Dan akhirnya semakin bertambah pinjolnya sampai tumbuh 6 pinjol dan limitnya besar-besar. Akhirnya terjadilah perputaran uang di pinjol tersebut. Di 6 pinjol tersebut dengan gali lubang tutup lubang. Jadi pada kenyataannya suami ibu ini tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Karena memang sistem pinjolnya seperti ini. Kalau ibu tidak percaya, saya pinjam data ibu. Akan saya buktikan. Jangan sampai anak kita jadi korban, Bu. Karena keegoisan kita. Nah, ibu harus memahami, ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena saya menangani para korban pinjol itu udah banyak gitu. Saya bisa jamin 100% apa yang saya sampaikan itu bisa saya buktikan. Nah, disitulah akhirnya sudah mulai mengerti dan memahami, sudah mulai mencair ya kondisinya. Dan ada salah satu iparnya yang selalu memojok-mojokkan klien saya, ya, agar si istrinya ini terus berlanjut untuk mengambil sebuah keputusan pisah dengan klien saya. Di situ saya sekakmat habis, ya, iparnya ini nggak tahu kenapa sikapnya seperti itu kepada klien saya, padahal ipar sama ipar, ya tepatnya menantu sama menantu, tapi nggak tahu kenapa kalau saya perhatikan dia ini berharap klien saya hancur rumah tangganya. Ini luar biasa. Ini gara-gara pinjol bisa seperti ini. Nah, setelah saya berikan pemahaman ya kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, akhirnya semuanya itu baik-baik saja. Dan ketika debt collector kredipo datang lagi, ya kebetulan orangnya yang berkulit hitam, saya backup. Konyol memang debt collector kredipo itu, debt collector laporan kredipo itu pada konyol-konyol, pada tengil pokoknya. Makanya kalau kita sudah tahu, ya, paham dari segi hukumnya mengenai perdata, enak banget tuh kalau nyekolahin pinjol-pinjol yang konyol tuh. Enak. Kita nggak akan pernah takut. Berapapun debt kolektornya, kita nggak akan pernah takut. Gitu. Kalau kita paham. Nah, akhirnya semuanya alhamdulillah baik-baik saja ya. Sampai sekarang sudah rukun kembali rumah tangganya, dan klien saya pun sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan luar biasanya, sebelum saya bertemu dengan keluarganya dan bahkan sebelum klien saya bertemu dengan saya, sempat klien saya ini ingin mengakhiri hidupnya, ingin loncat dari gedung. Luar biasa, gara-gara pinjol tuh. Ya, kena mental, psikis kena, karena terus diteror, diintimidasi. Luar biasa pinjol ini. Jadi buat saudaraku semuanya yang melihat video ini, khususnya yang sedang terjerat pinjol, di satu sisi pasangan Anda tidak mengetahui, segera Anda konsultasikan, dan insya Allah pasti akan saya tangani sampai tuntas, akan saya dampingi, dan Anda siap jujur kepada keluarga Anda, akan saya dampingi, akan saya berikan pemahaman kepada keluarga Anda, agar keluarga Anda tidak salah paham, agar keluarga Anda tidak mempunyai asumsi negatif terhadap Anda. Karena itu sudah banyak yang terjadi ya, banyak perceraian terjadi gara-gara terjerat
pinjol. Ini luar biasa ya. Makanya sering saya sampaikan, pinjol itu bisa membuat hidup Anda sengsara, ekonomi Anda semakin hancur ya, rumah tangga Anda hancur, dan dikuras juga harta Anda. Sebanyak apapun harta Anda, kalau Anda sudah terjerat atau terjebak pinjol, pasti akan dikuras habis harta Anda. Karena apa? Karena terus dilakukan intimidasi, peneroran setiap detik, setiap menit, setiap harinya Anda diteror. Di satu sisi Andanya awam, di satu sisi Andanya nggak ngerti, Andanya polos, pasti Anda akan ketakutan, Anda akan tidak tenang, Anda tidak akan nyaman, Anda nggak akan bisa tidur, gelisah hidup Anda setiap harinya. Akhirnya Anda nggak fokus, ngeblank ya, mengambil sebuah keputusan yang salah dan hancurlah hidup Anda. Jadi segeralah konsultasikan perkara pinjol Anda kepada orang yang betul-betul sudah profesional untuk menangani masalah hutang piutang, khususnya hutang pinjol. Gitu. Saya bukan cuma sekedar pinjol yang saya tangani. Orang yang rumahnya mau disita sama bank, yang mobil atau motornya mau dirampas sama debt collector, yang terjerat rentenir, ya, terutama juga pinjol, itu saya nangani semuanya. Ya, selagi Anda punya kredit dimanapun, mau kartu kredit apapun, KTA ya, itu saya tangani semuanya. Jadi bukan cuma sekedar pinjol. Kalau pinjol, perkara pinjol, bagi saya itu masalah kecil sekali ya, cemen. Jadi jangan pernah Anda melakukan sesuatu yang membuat hidup Anda semakin sengsara dan ekonomi Anda semakin hancur. Ya, yang ingin mau konsultasi langsung aja masuk ke deskripsi channel saya, di situ ada nomor WhatsApp saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda yang melihat video ini, khususnya yang sedang terjerat pinjol. Di satu sisi pasangan Anda tidak mengetahui. Boleh konsultasi langsung kepada saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.